Benar, kemarin sih terakhir teleponan lewat ini kan, kakak angkatnya Bang Daus tuh. Alhamdulillah sih lihat sebentar, jujur nangis sih, kangen soalnya. Kangen banget ya. Tadi ada perdebatan ya? Perdebatan cuma masalah hak asuh anak aja sih itu tadi. Ada nangis nggak sih Mbak? Sedih nggak? Aku sih coba untuk nggak nangis sih, tapi alhamdulillah nggak nangis. Tadi ngomongin mengingat masa lalu, Masa lalu lampau. Kak, tadi perdebatan masalah anak, berarti kakak masih ingin mempertahankan? Insya Allah, Bismillah. Kalau dari Bang Daus sendiri seperti apa kak tanggapannya? Tanggapan soal Al, ya. dia tetap meyakinkan dirinya tuh sepenuhnya sama Bang Daus gitu, karena dia ngerasa itu yaitu hak dia untuk soal anak itu. Aku tidak ada hak untuk memiliki seutuhnya. Pihak Tapi sana nggak- kayaknya benar-benar menutup akses untuk Kak Selvi untuk bertemu Benar. baby Al. Gimana nih perjuangan? Benar, Kak kemarin Selvi? sih terakhir teleponan lewat ini kan, kakak angkatnya Bang Daus tuh. Alhamdulillah sih lihat sebentar, jujur nangis sih, kangen soalnya. Kangen banget ya. Pihak sana seperti mengeklaim karena memang dari orang tua baby A lebih percaya sama sepenuhnya untuk Bang Daus, tidak percaya dengan Kak Selvi yang hanya sebagai dibilangnya hanya istri atau ibu yang memelihara. Gimana Kak Selvi? Gimana? Pihak sana mengklaim bahwa bisa dibilang mengartikan pihak Kak Selvi ini hanya sebuah ibu yang merawat, bukan tidak bisa mengasuh Ya. dari legalitas untuk mengasuh katanya gitu. Posisi Daus sama Selvi ini sebenarnya sama. Cuman bedanya Daus ini sebagai ayah dan Selvi ini sebagai ibu. Secara dokumen yang perikatan yang mereka bikin antara ibunya anak ini dengan Daus dan Selvi, ini dua-duanya punya hak. Sekali lagi saya sampaikan karena di situ diserahkan kepada pasangan suami istri dalam kurung calon adopsi. Ingat, calon adopsi. Saya belum ngebahas ke sana nih. Karena kalau ngebahas ke sana banyak kejutan-kejutan nanti nih terkait adopsi. Tapi terkait suami istri, artinya Selvi pun sama punya hak. Gitu. Sama punya hak. Dan di sini kita tegaskan, Selvi ini bukan semata-mata hak asuh sepenuhnya, enggak sebenarnya. Saat Selvi ini kangen 3 hari, 2 hari silahkanlah. Saat Daus sama silahkan. Artinya bersama, milik bersama gitu. Karena diserahkan juga bersama. Kalau misalnya dia mengklaim Selvi ini tidak punya kekuatan hukum, tidak punya hak. Terus terkait ke depannya misalnya, kalau misalnya Selvi ini dibilang, apakah Selvi ini mampu untuk mengurus Al ke depan? Merawat. Itu sangat mampu. Secara fisik nih, secara fisik Selvi sangat mampu. Sampai Al besar. Secara finansial, Selvi pun juga udah mulai bekerja dan dari dulu juga sejak waktu dia sama Daus pun dia kan jualan online, jualan baju, hampir setiap malam di Instagram itu kan ada untung yang memang untuk menghidupi bahkan cukup dimakan bersama dengan Daus saat itu gitu. Artinya udah mulai emang punya penghasilan Selvi ini, belum lagi endorse. Belum lagi teman-teman yang minta tolong untuk menjualkan bajunya dan segala macam. Itu artinya justru yang sangat dominan mampu untuk mengurus Al ke depan ini ya Selvi. Gitu loh. Benar Kak Selvi, selama ini dirimu yang membiayai Ikut membiayai. ikut mensupport lah, membiayai kan, ibaratnya kan syuting kan nggak selamanya terus ada ya Bang ya gitu kan dirimu. Ya saling ini aja, saling berbagi, saling ini cari rezekinya bareng-bareng juga, karena kan aku memang benar kata Bang Acong jualan online di sosial media. Ya alhamdulillah ada aja gitu rezekinya. Apalagi sekarang aku juga udah mulai kerja. Benar nggak sih selama berumah tangga apalagi sama ada baby A, justru yang merawat dan mengasuh baby A itu katanya bukan Kak Selvi tapi keluarga sekeliling keluarga Bang Daus gitu loh. Mana ada?
Enggak, selama ini gini. Al selama ini ada di rumah siapa? Di rumah Bang Daus dan Kak Di rumah Selvi. Daus dan Selvi kan? Masuk akal nggak kalau yang merawat itu bukan Selvi? Itu kan nggak masuk akal. Kalau misalnya orang tuanya Daus gitu, ya main akal aja, nggak mungkin itu, nggak masuk akal gitu. Itu pernyataan yang ya nyeleneh lah, saya rasa itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Karena Al selama ini ada di rumah Daus dan Selvi. Sehari-harinya ada di rumah Daus dan Selvi. Dan begini, tujuan Selvi dulu mengangkat Al ini sebagai anak-anaknya sama Daus ini bukan untuk Selvi loh, untuk Daus. Biar rumah tangganya Selvi dan Daus ini utuh, bahagia. Utuh dan bahagia karena ada apa nih Bang? Berarti ada percakapan dari pihak-pihak lain. Pihak lain. Percekcokan Di luar. mungkin pasti, cuman maksudnya kehadiran Al ini bertujuan karena mereka tidak punya karena pasangan mereka ini tidak dikaruniai anak, Keturunan. tidak punya keturunan, sehingga mencoba ayolah kita merawat anak orang lain biar rumah tangga itu lebih bahagia. Yang asalnya tidak ada anak, ada anak. Karena Selvi ini normal, dicek ke dokter normal kok, 4 tahun nggak punya anak, sehingga dia mau untuk mengurus atau merawat anak orang lain. Karena 4 tahun nggak punya anak. Dan ingat, 4 tahun itu Selvi normal. Berarti abang Dia berarti sudah kalau kecek. Daus nggak normal. Manjul. Bukan. Saya tidak akan menyampaikan itu karena itu silahkan cek sendiri dan segala macam. Ini kan hasil selfie, hasil Karena selfie. abang mengatakan Iya, seperti itu, Bang. lebih Teman saya memang mengatakan hasil selfie ini adalah cek secara kesehatan pun bagus. Kalau selfie-nya nih mungkin belum dikasih sama Tuhan. Kalau Dausnya saya tidak tahu. mungkin jadi Silahkan tanya lagi ke Daus. di tahun Kalau masalah keberapa ini. kan Selvi mencoba mengecek bahwasan Itu kesehatan secara baru utuh. nikah mau setahun aku ngajakin ini program kehamilan, dan itu aku udah USG transvagina di salah satu rumah sakit. Ya alhamdulillah semuanya normal, sehat. Ya memang jalan satu-satunya katanya harus bayi tabung itu. Ketika disarankan bayi tabung sama gimana? Bang Daus. Ketika disarankan bayi tabung gimana Ya reaksi? memang harus kayaknya. Ya reaksinya gimana? Karena kan waktu itu Bang Dausnya juga belum dicek juga, cuman aku doang yang dicek. Itu buktinya Tapi udah waktu itu dibahas? sama si Feni. Tapi udah dibahas udah dengan pernah Daus. kita omongkan baik-baik. Terus? Memang belum. Jadi hanya selfie saat itu yang mau. Yang periksa. Iya, Daus nggak mau. nggak mau. Karena memang dianya juga agak sibuk waktu itu. Jadi belum ada waktu untuk Sibuk nggak maunya. Syuting ya Bang. Iya. Oh, berarti Maksudnya sendiri acara-acara aja. Iya, aku doang kok. Berarti setelah berpisah ini kan kedekatan kamu sama anak kan sudah mulai terjalin. Dan dengan kondisi sekarang sudah bercerai, apakah Baby Al sudah mengetahui hal tersebut kah? Soal apa nih? Sudah berpisah. Itu masih kecil. Masih kecil, baru 1 tahun lebih, jadi belum ngerti apa-apa. Belum 2 tahun ya? Belum. Mbak Selvi, tapi setelah pemeriksaan waktu pemeriksaan Dokter. apa namanya soal Cek kandungan kesehatan, gitu, cek kesehatan kandungan gitu. Setelah itu apakah maksudnya masih tetap berusaha Kak Selvi sama Bang Daus Enggak, agar keburu tidak ini. bayi tabung gitu? Keburu ngambil Adop. Adop. Tapi memang dalam rumah tangga yang dipermasalahkan intinya adalah soal anak. anak. Tidak Salah memiliki satunya ya. keturunan. Biasanya yang ngebahas itu duluan siapa? Orang tua saya sih. Berarti upaya mungkin pengobatan dokter ataupun alternatif ada mencoba nggak untuk mendapatkan seorang anak gitu Ya proses? itu jalan satu-satunya memang harus itu. Kak Selvi Balik dengan ibu dan bapaknya Baby Al itu Nggak sama ada. Kak Selvi seperti apa sih? Karena kan pihak sana nggak klaim banget yang diberikan mandat adalah Bang Karena Daus, bagian dari bukan keluarga. Kak Selvi gitu Bang. Ya makanya bukti nanti yang akan bicara itu. Bukti. Kemarin pun kita bacakan di depan kalian kan, di depan teman-teman kita bacakan. Buktinya jelas. Kalau mengklaim, ya dari awal mereka kan mengklaim. Itu silahkan. Mereka mengklaim ini, mengklaim itu. Kan emang mereka. Sama dengan anak. Selvi itu tidak pernah kok selama proses perceraian itu menyampaikan ke teman-teman media bahwa itu anak kandung, enggak. Dia menyampaikan itu anak saya dan Daus. Artinya apa? Dia masih mau mencoba menutupi.
menutupi bahwasannya emang benar itu bukan anak kandung. Itu masih selfie aja mau menutupi itu tanpa mengatakan dia ibu kandung lah ya. Iya. Dia mau menutupi itu kan juga demi Daus. Kasihan gitu loh. Biarlah dilihat orang itu mungkin dulu bahagia segala macam. Tapi akhirnya yang bongkar sendiri kan Daus yang mengatakan anak itu adalah bukan anak kandung. Anak titipan. Anak titipan yang seharusnya menurut saya tanpa harus disampaikan ke publik. Cukup di pengadilan nanti sampaikan. Karena itu menyangkut ke psikologis anak nanti gitu. Sampai kapanpun kalau Ali itu nonton nanti gimana? Saya rasa tidak akan terima itu gitu. Dan itu buat tumbuh kembang terhadap anak itu gitu. Harusnya memang tidak sampaikan. Saya menyayangkan sekali Daus itu menyampaikan bahwasanya itu adalah bukan anak kandung. Lah inilah yang maksud saya dari kemarin-kemarin itu tidak menutup kemungkinan kita juga akan ke instansi atau organisasi perlindungan anak untuk konsultasi dengan keadaan dan kondisi seperti itu gimana. Kalau misalnya anak itu secara tumbuh kembang itu tidak baik, jangankan selfie, kita semua punya kewajiban untuk menjaga kebaikan anak itu. Tapi kan Bang Kita Daus harus sendiri hentikan itu. mengatakan bahwasannya diangkat atau diadopsi itu melalui keluarga internal dari Bang Daus. Atau silsilahnya seperti apa anak tersebut? Ya makanya sebenarnya di surat itu mengatakan anak adopsi, calon keluarga adopsi. Tapi secara hukum proses-proses adopsi ini kan tidak dilakukan. Kalau dia mau menyampaikan A, B, C segala macam itu terserah dia. Bukti aja nanti. Gitu. Sebelum mengadopsi anak itu sempat maksudnya menyayangkan nggak sih langkah untuk mengadopsi anak? Kenapa nggak untuk usaha dulu gitu sama Bayi Bang Daus? tabung gitu. Iya, Ya, prosesnya. Belum ada rezeki ya. Oh gitu. Belum aja rezeki. Tapi udah usaha. Iya. Iya tadi ya udah aku jelaskan kan. Udah sempat USG transvagina itu. Udah mati-matian. Sehari kadang 7 kali katanya. Cuman nggak jadi. Nggak jadi. Hasil dayanya dirimu terpuruk banget dan Udah pusing aku, udah pusing. sedih banget, benar-benar ditutup aksesnya untuk ketemu baby Al gitu. Kamu rindu banget, kangen banget sampai Ya pastilah, nggak mungkin nggak rindu. Mimpiin terus tiap hari itu nangis. Capek aku nangis mulu nih. Ada entar bulu mata kerontok lagi nih, gara-gara nangis. Udah sempat ya. memohon gak sih tadi di sidang? Tadi juga udah ngomong sama Bang Daus, tolonglah ketemuin aku sama Al. Apa? Dia bilang nanti tunggu persidangan. Dia bilang gitu. Ya udah. Tunggu Tunggu sidang aja. selesai atau? Mungkin lihat aja nanti sidang ke selanjutnya. Wah, ini kan dari pihak sana mengatakan kalau soal hak asuh anak butuh proses ya. Nah, mungkin dalam pengajuan gugatannya sendiri kan ini mengenai gugatan cerai pisah. Abang sendiri menanggapinya gimana Bang dengan nanti diagendakan untuk penggugatan hak asuh anak? Saya sepakat proses itu memang harus kita lalui. Persidangan itu wajib kita jalankan karena ini hukum acara yang memang kita harus lakukan itu gitu. Namun kalau masalah anak sekali lagi saya sampaikan tidak seharusnya Daus ini nunggu proses. Seorang ibu kok kita bayangin walaupun bukan ibu biologisnya ya, seorang ibu kangen terhadap anaknya, gimana rasanya? Kita nggak bisa ngebayangin itu. Dan siapapun, walaupun saya sampaikan sekali lagi bukan ibu kandungnya, memisahkan anak dan ibu ini sangat tidak baik. Siapapun itu. Mau lanjut langsung ke KPAI Bang nanti? Ada rencana? Tidak menutup kemungkinan. Kita bisa lanjut ke instansi-instansi atau organisasi yang organisasi perlindungan anak. Perlindungan anak. Tidak menutup kemungkinan itu. Oke, Mbak Selvi, apa yang mau disampaikan buat Dede persidangan ke di depan. sini? Love you, kangen apa? Boleh? Ya tunggu prosesnya untuk kedepannya aja ya. Udah, aku udah capek. Enggak apa yang mau disampaikan buat Ke Al. Anton? Udah capek nih aku. Ya. Ya pokoknya udah, intinya kangen mau ketemu itu aja. Enggak. Kemungkinan Kalau persidangan. nonton apa yang mau disampaikan? Gak akan nonton, belum ngerti lah dia. Kan nonton sisa. Oh gitu. Nah mungkin ada Dulu keinginan belum dijawab. jangan potong. Ayo buru. Iya buat Al, sabar. Aku nangis lagi nih Ya, ntar. terus sabar. Suatu saat bakal ketemu sama bunda itu aja. Berjuang.
Sip, makasih. Ada harapan nggak sih terkait tentang di sidang besok dihadirkan awalnya? Tanggal 14. Mudah-mudahan amin deh. Semoga dibawa amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Audio Jungle.